Sebelum dijelaskan lebih lanjut, kita akan mengetahui apa itu periode radikal. Periode radikal merupakan periode penegasan perjuangan pergerakan nasional melalui tuntutan kemerdekaan Indonesia dan menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditunjukkan untuk mencapai kemerdekaan. Yang pertama yaitu Pengaruh Revolusi Rusia tahun 1917. Revolusi Rusia pada tahun 1917 berpengaruh terhadap munculnya organisasi pergerakan yang berpaham komunis. Hal ini dapat dilihat pada pergerakan nasional di Indonesia yang mulai menggunakan paham Marx sehingga melahirkan Partai Komunis Indonesia. Manifest Partai Komunis Rusia berpengaruh terhadap perkembangan PKI di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Kongres PKI tahun 1920 yang menghasilkan dua keputusan penting, yaitu menyatakan dengan tegas bahwa PKI menggabungkan diri pada Komunistis Internasional atau Komintern. Selanjutnya, PKI mengirimkan anggotanya sebagai anggota Volksrat. Hal ini bukan berarti partai tersebut bersikap moderat, akan tetapi hal ini merupakan salah satu cara PKI untuk melancarkan kritikan secara langsung pada pemerintah kolonial. Yang kedua, pengaruh doktrin Wilson. Perang Dunia Pertama membawa perubahan politik di beberapa negara di dunia, terutama setelah dikeluarkannya doktrin Wilson. Salah satu pasal dalam doktrin Wilson menyebutkan tentang hak seluruh bangsa menentukan nasibnya sendiri. Doktrin Wilson ini berpengaruh besar di tanah jajahan termasuk Indonesia. Atas dasar pernyataan dalam doktrin Wilson, banyak organisasi pergerakan nasional di Indonesia mulai menunjukkan sikap radikal terhadap pemerintah kolonial. Misalnya, Indonesia's Vereniging sejak tahun 1922 mengemukakan asas perjuangannya yaitu self-help atau menolong diri sendiri dan self-reliance, percaya pada diri sendiri. Yang ketiga, adanya pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tahun 1921 terjadi perubahan Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, yaitu pergantian Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum digantikan oleh Gubernur Jenderal De Valk. Pemerintahan De Valk sangat reaksioner terhadap penggerakan nasional. Ia menunjukkan sikap yang etis terhadap penggerakan nasional. Sikap De Valk tersebut menimbulkan kekecewaan terhadap golongan terpelajar, karena De Valk lebih menekan perluasan kekuasaan penduduk pribumi termasuk dalam hal berorganisasi. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi krisis ekonomi dan masalah keuangan di tanah jajahan. Kebijakan pemerintahan De Valk ini semakin mengakibatkan organisasi massa bersikap radikal. Yang keempat, perubahan pasal 3 Ringlas-Reglement. Pemerintahan kolonial memperlakukan pasal 3 Ringlas-Reglement atau peraturan pemerintahan tahun 1854 yang berisi larangan untuk pendirian organisasi berasaskan politik di Hindia Belanda. Hal ini berdampak pada munculnya organisasi pergerakan yang bersifat ekonomi, sosial, dan agama. Pada tanggal 1 September 1919 terjadi perubahan pasal 3 Ringlas-Reglement khususnya tentang pengukuhan hak berserikat. Akan tetapi, perkumpulan politik tetap dibatasi oleh pemerintahan kolonial. Hal ini mendapatkan pengakuan berdasarkan keputusan Raja pada tanggal 17 Desember 1919 yang teruntung dalam pasal 3. Perubahan pasal ini memberikan kesempatan kepada organisasi politik untuk melancarkan kritikannya terhadap pemerintah.